Waktu mereka mau keluar aja kan udah diusir, udah disuruh bubar keluar itu aja. Waktu mereka sudah di mobil mesti diintimidasi loh, Bet. Dengan kata-kata kotor, dengan cacian, dengan makian kan. Apa yang salah? Maksudnya kita ini kan mau beribadah gitu ya. Bukan melakukan kejahatan. Bukan, justru kita bukan melakukan hal yang merusak. Betul, kita berkumpul kan tujuannya untuk berdoa, berdoa untuk negara ini, berdoa untuk semuanya. Pokoknya hal-hal yang baik. Membina mental, membina hidup orang supaya lebih baik kan. Iya, betul. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program Garansi. Gali kebenaran sejati, membahas yang esensi bukan yang sensasi. Saya berharap tentunya kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik, sehat jasmani, sehat rohani, sehat pikiran, dan sehat dalam segala tingkah laku kita tentunya. Dan hari ini saya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan di program Garansi ini, yaitu Kak Elia Duta Makarawung. Apa kabar Kak El? Baik, puji Tuhan, semua sehat, Bet. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara, hari ini kita masih menyoroti tentang kasus intoleransi ya di negeri kita nih, di negara kita Kak El. Karena kasus ini memang selalu yang lagi hangat ya. Iya, bahkan mungkin dalam 1 bulan ini sudah terjadi 2 kasus ya. Dua kasus yang menghebohkan lah. Betul. Yang nggak menghebohkan nggak tahu nih. Kita nggak tahu banyak lagi kan. Mungkin banyak ya. Kalau nggak salah juga ada kan tuh kan yang pendirian rumah ibadah di Depok ya. Iya. Coba nggak terlalu terekspos mungkin oleh media ya, baik media mainstream dan media sosial. Tentu saudara masih segar dalam ingatan kita ya, peristiwa Sukabumi itu juga beberapa waktu lalu ketika seorang kumpulan anak-anak muda yang sedang melakukan kegiatan retreat, dia kemudian tiba-tiba anak remaja ya Kael ya. Jadi remaja dan mungkin kayaknya mungkin dari kelas 6 SD lah kurang lebih lah. SMP gitu kan ya. Kurang lebih range umurnya seperti itu ya. Masih segar dalam ingatan kita tentunya kalau saudara senang berseluncur di media sosial dan media mainstream, ada liputannya kan seperti itu. Kita sih sangat prihatin dan menyesalkan ya. Sebagai anak bangsa tentunya hal-hal seperti itu terjadi, dan memang belum stop di situ, kemudian kan tiba-tiba masa masuk dan salib dibalikin. Ya mereka bukan hanya melarang, mereka bukan hanya melarang tapi juga menghancurkan, merusak ya kan, mengancam, mengintimidasi ya kan itu. Betul. Dan itu kan traumanya jadi berkepanjangan tuh. Itu yang buat anak-anak. Iya, ekses yang timbul setelah itu kan jadinya berkepanjangan karena memang mungkin kalau kayak benda-benda hancur kita bisa beli lagi, tapi kalau udah menyerang jiwa seseorang itu kan butuh pemulihan. Kalau istilah sekarang udah kena mental ya. Betul. Ini yang jadi soalnya waktu mereka mau keluar aja kan udah diusir, udah disuruh bubar keluar itu aja. Waktu mereka sudah di mobil mesti diintimidasi loh, Bet. Dengan kata-kata kotor, dengan cacian, dengan makian kan. Sesuatu yang seharusnya nggak perlu ya, terlalu berlebihan. Tapi ya udahlah. Ya udah terjadi kan. Udah terjadi ya, kita bersyukur tentunya dengan aparat keamanan ya menindak tegas. Dan baru beberapa minggu berjalan kejadian lagi beberapa hari lalu peristiwa di Padang. Iya, tentunya saudara-saudara juga yang mengikuti peristiwa itu pasti kita prihatin juga ya, kenapa harus kita mengalaminya lagi gitu kan. Dan aku dapat videonya maksudnya secara lengkap gitu. Di situ ada anak-anak juga yang ngalamin korban juga sampai nangis kan, sampai nangis di balik itu. Ketakutan, dia trauma lagi, jadi kan seperti itu ya. Apa yang salah? Maksudnya kita ini kan mau beribadah gitu ya. Bukan melakukan kejahatan. Bukan, justru kita bukan melakukan hal yang merusak. Betul, kita berkumpul kan tujuannya untuk berdoa, berdoa untuk negara ini, berdoa untuk semuanya. Pokoknya hal-hal yang baik. Membina mental, membina hidup orang supaya lebih baik kan. Iya, betul. Nah, jadi peristiwa-peristiwa itu kan jadi katakanlah membuat takut kita ya kayak. Artinya sebagai orang percaya kita mau begini begitu selalu berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Jadi maksud aku gini,
apa yang harus kita lakukan nih dalam keadaan seperti ini? Mungkin kalian bisa memberikan pandangan yang positif tentang hal ini ya. Jadi ginilah Bet ya, kita coba membahas ini dalam dua perspektif ya. Yang pertama, perspektif yang pertama adalah perspektif sebagai orang percaya ya. Perspektif firman Tuhan ya, Alkitab ya. Jadi buat saudara-saudara kita ya yang mengalami intimidasi, persekusi ya, tekanan, bahkan mungkin aniaya ya, dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, ya kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita mengerti kan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa memang menjadi murid Yesus Kristus, kita menjadi murid Tuhan itu, kita akan menghadapi banyak tekanan, banyak aniaya ya. Bahkan Yesus sendiri waktu dia mengajarkan di apa yang terkenal ya dengan khotbah di bukit, dia berkatakan bahwa bergembiralah kamu kalau kamu dianiaya, kalau kamu menderita karena namaku. Jadi memang kekristenan ini menurut gua ya, kalau yang kita pelajari di Alkitab ya, kekristenan itu tidak akan luput dengan yang namanya aniaya, penderitaan, tekanan. Walaupun aniaya dan penderitaannya tentu dalam versi yang berbeda-beda ya. Bahkan kalau soal tentang penganiayaan, penderitaan, tekanan secara fisik, secara mental itu kan sudah sejak zaman murid-murid Tuhan, rasul-rasul di perjanjian baru juga mengalami hal yang sama. Bahkan mungkin kalau kita baca dalam sejarah gereja ya, dalam Alkitab, dalam sejarah gereja itu bahkan mungkin lebih mengerikan ya. Contoh aja kayak Stefanus kan. Stefanus itu dirajam dengan batu sampai mati, ya kan. Bahkan Yakobus ya kan, Rasul Yakobus itu dipenggal kepalanya. Petrus dalam sejarah gereja kita membaca kan bahwa dia disalib dengan kepala di bawah dan lain sebagainya kan. Paulus, Silas pernah masuk penjara kan karena mereka memberitakan Injil, mereka ditangkap lalu mereka dipukulin lalu dimasukkan ke dalam penjara. Kita melihat bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah luput dari hal-hal tersebut. Aniaya, penderitaan, tekanan itu akan menjadi bagian dalam proses kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan apalagi ya kan. Jadi ya dari perspektif Alkitab sih kalau menurut gue ya kita mesti memandang ini sebagai sebuah kehormatan, sebuah anugerah, sebuah kasih karunia Tuhan juga buat saudara-saudara kita ya. Karena tidak semua orang bisa mengambil bagian dalam hal-hal seperti ini ya, yang mereka alami kan. Bahkan Paulus sendiri waktu dia mengalami aniaya kan dia berkata kan, aku bersyukur kan, aku berbangga karena aku bisa mengambil bagian dalam penderitaan Yesus kan. Jadi betul yang Yesus katakan, bergembiralah, berbahagialah. Jadi buat saudara-saudara kita yang mengalami tekanan-tekanan seperti itu, menurut gue sih kita harus punya perspektif yang benar. Bahwa ya kalau kita mengalami hal itu, wah bergembiralah, berbahagialah karena gak semua orang kan mengalami itu kan. Betul. Kalau dia bisa mengalami itu anugerah Tuhan, itu bagian yang Tuhan berikan dalam perjalanan mereka. Dan gue percaya bahwa sekalipun mereka mengalami hal-hal seperti itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua dari perspektif firman Tuhan adalah bahwa memang Yesus sendiri pernah menyampaikan kan lewat pengajarannya bahwa kita ini murid-muridnya nih akan dibenci oleh dunia ini, ya kan? Dibenci oleh orang-orang yang menolak Yesus, ya kan? Bahkan Yesus berkata mereka akan membenci kita karena mereka membenci Yesus. Yesus berkata kalau mereka membenci kamu, itu berarti bukan kamu yang mereka benci, tapi Yesuslah yang mereka benci kan ya. Mereka menolak Yesus sebenarnya. Dan bahkan Yesus pernah berkata bahwa dalam Injil Yohanes ya, bahwa ketika mereka membenci, mereka menganiaya murid-murid Tuhan, orang-orang percaya itu seolah-olah mereka sedang berbuat bakti kepada Tuhan. Atau mungkin bagian itu kita baca dulu ya kan? Coba kita baca ya Bet ya. Di Injil Yohanes 16 ya. Ayat 1 ya, 2 dan 3. Coba dibaca. Ini satu bagian firman Tuhan yang kita perlu pahami bahwa oh iya, Yesus sudah pernah kasih tahu buat kita kan.
supaya kita kuat ya. Supaya kita bisa memandang ini dengan perspektif yang benar dari sudut pandang firman Tuhan. Ya. Demikian kata firman Tuhan dalam Injil Yohanes 16 ayat 1, 2, dan 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Nah itu jadi itu Yesus mau kasih tahu kalau kamu mengalami penderitaan, kamu dianiaya karena Yesus Kristus, kamu jangan kecewa. Karena kekecewaan itu bahaya, karena bisa menolak Tuhan. Akhirnya kok saya ngalami gini, saya ikut Yesus, saya mau percaya Yesus, kok saya mau beribadah kepada Yesus, kok saya ngalami gini, kok Tuhan nggak bela saya ya, kok Tuhan nggak tolong saya ya, gitu kan. Kan bisa kecewa juga, makanya Yesus udah kasih tahu tuh jangan kecewa. Itu biasalah, penderitaan itu pasti akan terjadi dalam kekristenan. Oke, lanjut ya Kal ya, ayat yang kedua. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Iya. Ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Iya. Jadi karena mereka nggak mengenal Bapa, tidak ada kasih Bapa dalam diri orang itu, tidak mengenal Yesus, makanya mereka melakukan itu kan. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka menganggap mereka ini berbuat bakti kepada Allah. Ya kan? Sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya mereka kan itu kan. Nah itu Yesus sudah kasih tahu tuh. Jadi ada satu saat orang-orang yang menganiaya kita, mengucilkan kita, bahkan membunuh orang-orang Kristen itu menganggap mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Bayangin. Jadi menganiaya orang, mengeksekusi orang, mempersekusi orang, bahkan membunuh orang karena berbeda keyakinan, berbeda iman, itu dianggap sebagai sebuah bakti kepada Allah mereka. Itu sudah ditulis oleh Alkitab. Jadi itu pasti akan terjadi. Dan inilah yang sekarang terjadi. Jangan-jangan ya mereka memang melakukan itu karena mereka percaya mereka sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhannya mereka kali. Mereka sedang berbuat bakti kepada Allah mereka. Karena mereka tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Mereka tidak mengenal Yesus. Itu yang kedua dari perspektif firman Tuhan. Nah yang ketiga dari perspektif Alkitab, yang gue mau sampaikan adalah bahwa gue percaya seperti yang Alkitab bilang, bahwa setiap kali ada darah martir, ada penderitaan, ada air mata yang tertumpah karena penganiayaan terhadap iman kita kepada Yesus, itu seperti sebuah benih. Itu akan seperti sebuah benih yang satu saat pasti akan bertumbuh dan menghasilkan sebuah pohon yang besar. Wow, itu dahsyat. Iya. Gue yakin lah. Makanya lihat di daerah-daerah yang begitu keras menganiaya, bahkan menekan kekristenan, satu saat benih itu pasti akan Tuhan tumbuhkan. Kita mendengarkan kesaksian-kesaksian berapa banyak misionaris yang dibunuh, ya kan, di pedalaman-pedalaman Afrika, ya kan, dianiaya dan lain sebagainya, dan tapi akhirnya kan ketika mereka dianiaya, bahkan mereka dibunuh, tiba-tiba Tuhan bekerja itu seperti sebuah benih yang jatuh ke dalam tanah, ya kan, lalu kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah. Ada banyak orang yang kemudian bertobat di daerah sana kan. Seperti Yesus berkata kan, biji gandum itu harus jatuh ke tanah. Kalau dia jatuh ke dalam tanah, dia akan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Jadi gue percaya bahwa ketika gue percayakan ini nggak kebetulan lah. Kejadian ini terjadi bukan karena Tuhan abai, Tuhan nggak memperhatikan kita, Tuhan nggak tolong. Kok kan kesannya kan, kenapa Tuhan nggak lakukan apa-apa? Kenapa Tuhan nggak bela? Ya, nggak. Percaya gue percaya bahwa Tuhan sedang bekerja juga di sini. Ada harga yang dibayar oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana, pasti satu saat akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat kerajaan Allah. Jadi seperti sebuah benih. Ini penderitaan mereka, air mata mereka, tangisan mereka, mungkin bahkan darah mungkin yang tertumpah, kalau ada pun darah yang tertumpah di situ. Itu seperti sebuah benih yang gue percaya satu saat akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa buat kerajaan Allah. Kalau untuk penjelasan itu menurut gue ya, kayak maksudnya secara umum kita percayalah karena itu yang dikatakan Yesus adalah firman yang keluar dari mulutnya, dan ya dan amin kan.
Tetapi kan eksesnya gini, artinya secara manusia kan kita, apalagi kita kan minoritas di negeri ini, selalu berulang-ulang dampak kejiwaannya gitu loh, Kel. Apakah dengan hanya kita, kita mengaminkan bahwa kita nggak punya kekuatan, nggak punya daya, nggak punya upaya untuk bela diri lah dalam tanda kutip ya. Apakah boleh nggak, maksudnya dalam hal ini kan terjadinya kekerasan dan juga terjadi kekerasan terhadap anak-anak juga kan. Maksud gua gini, boleh nggak kita terhadap peristiwa-peristiwa itu kemudian kita lapor ke aparat supaya bertindak, supaya maksud gua gini, biar ada rasa keadilan bagi semua anak bangsa ini. Jadi negara harus hadir dan kemudian juga respon negara terhadap kasus-kasus intoleransi ini apa? Ya jadi kan tadi gue baru membahasnya dari satu perspektif kan. Jadi kan gue bilang kan gue ingin membahasnya dari dua perspektif. Perspektif pertama adalah perspektif firman Tuhan, perspektif Alkitab, itu yang tadi gue udah jabarkan. Ada tiga hal yang gue bahaskan dari perspektif firman Tuhan ya. Bahwa yaitu kalau kita dianiaya, kita mengalami penderitaan, itu adalah sebuah kebahagiaan. Bergembiralah kata Yesus ya kan, dan sebagainya ya. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Lalu yang kedua, tadi kita sudah bahas juga bahwa ya dari sudut firman Tuhan ya, Yesus sudah pernah ngomong kan, bahwa satu saat kamu akan dianiaya, kamu akan dikucilkan, kamu bahkan akan dibunuh. Dan ketika orang-orang melakukan itu, mereka seperti mereka menganggap itu sebagai sebuah bakti. Mereka berbuat bakti kepada Tuhan ya kan. Jadi itu akan menjadi bagian kehidupan kekristenan kita. Yang ketiga tadi gue bahas soal bahwa gue percaya setiap darah, air mata, jeritan, tangisan yang keluar karena tekanan, aniaya, penderitaan yang dilakukan terhadap iman kita, itu akan jadi sebuah benih ya dalam kerajaan Allah yang akan bertumbuh. Nah sekarang pertanyaan lo ini gue mau jawab dari perspektif yang kedua, yaitu perspektif kebangsaan. Ya kan? Kebangsaan. Nah kalau kita membahasnya dari perspektif kebangsaan, ya jelas kita ini bangsa Indonesia kan, yang diikat dengan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya kan. Negara kita dibangun, didirikan bukan oleh satu agama, bukan oleh satu suku, tapi oleh berbagai macam suku dan agama, kepercayaan. Bapak-bapak pendiri bangsa kita ini bukan hanya dari satu agama saja kan, daripada semua agama termasuk agama Kristen. Jadi dari sejak awal Indonesia ini dibangun, didirikan dengan kemajemukan. Nah karena kemajemukan inilah yang membuat justru bangsa kita jadi unik kan. Nah disitulah makanya ada sila kelima itu kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari perspektif kebangsaan kita, kalau menurut gue sih tidak salah kalau kita juga punya upaya-upaya untuk melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut gue sih nggak salah juga, karena kan itu semua diatur oleh tata negara kita lah, oleh hukum negara kita ya. Jadi menurut gue sih sah-sah aja kalau ada upaya-upaya dari beberapa pihak hari ini kan yang kita lihat ya untuk maju ke ranah hukum supaya bisa memberi sebuah efek jerah. Karena ini kalau dibiarkan terus juga kan bisa jadi presiden yang buruk ya. Karena ya memang sih selama ini memang sudah banyak terjadi kan. Biasanya kasus-kasus kayak gini tuh biasanya diabaikan kan, biasanya kan oleh pemerintah, oleh aparat dan sebagainya. Tapi dua kasus ini nih kayaknya sekarang nih mulai kenceng nih kan. Ada pihak-pihak dari rekan-rekan kita juga yang tetap berupaya bersuara ya, apalagi di zaman medsos ini kan juga. Ya itu sah-sah aja sih, gue oke-oke aja sih. Itu juga kan sebagai salah satu bentuk upaya kita sebagai anak bangsa ini untuk membangun keadilan kan di tengah-tengah bangsa kita, supaya orang-orang yang intoleran ini tidak boleh semau-maunya, seenak jidat mereka aja melakukan apapun yang mereka suka terhadap agama lain atau terhadap kelompok-kelompok lain, terutama kelompok-kelompok yang minoritas ya. Jadi menurut gue sih oke-oke aja dan kita mendukung ya, karena menurut gue sebagai bangsa ya, kita sebagai anak bangsa, sebagai
bangsa Indonesia, ya kita harus menjaga semua. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita semua dong untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Yang sudah terkenal di mancanegara ya, bahwa apa sih yang membuat bangsa Indonesia ini bisa bersatu ya kan, nggak terpecah-pecah. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan agama, kepercayaan. Ya Pancasila ini kan, dasar negara kita ini, dan bapak-bapak pendiri negara kita ini sudah memikirkan bahwa Indonesia ini akan jadi bangsa yang kuat kalau ada dasar falsafah negara yang mengikatnya. Dan ini kita punya tanggung jawab bersama kan. Betul. Nah menurut gua sih ya oke-oke aja sih. Kita perlu bersuara juga kan. Supaya orang-orang yang intoleran makin hari makin sedikit lah, makin berkurang kan. Kalau kita nggak bersuara juga kan, mereka seolah-olah merasa bahwa oh ini biasa aja lah. Dan kita juga berharap supaya aparat juga, aparat, pejabat, pemerintah kita juga bertindak ini ya, bertindak adil ya dalam hal ini ya. Dan kita lihat kan kasus Sukabumi oke lah ya, walaupun mungkin ya ada banyak kekurangan, tapi kita lihat ada keseriusan ya, ada keseriusan. Walaupun kita juga melihat kan disinyalir kan ada kepala desa ya kan, Kapolsek di situ kan, ketua RT yang disinyalir ya, diduga melakukan provokasi ya kan. Tapi ya kita lihat kan kepolisian cepat bertindak untuk mungkin meredam ya, supaya ini tidak meluas, tidak berdampak yang merusak ya persatuan dan kesatuan kita ya. Nah di Padang ini juga, kasus yang di Padang ini juga gue berharap ada kelompok-kelompok masyarakat atau orang-orang yang punya jalur-jalur dan akses-akses tertentu ya, orang-orang yang punya mungkin channel-channel media, sosial media sekarang ini bersuara ya untuk menyampaikan suara keadilan buat kaum minoritas ini ya, yang mengalami persekusi dan kasus-kasus intoleran ini ya. Jadi menurut gue sih oke-oke aja sebagai bangsa ya. Itu sih. Ya, jadi nggak ada salahnya untuk kita bersuara untuk melaporkan hal-hal tersebut kepada aparat penegak hukum tentunya ya. Karena kan kita sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, kita punya hak yang sama kan. Iya kan. Untuk menyampaikan, jangan sampai kan cuma mereka aja yang bisa semena-mena. Nah, kita mesti menyuarakan juga. Walaupun mungkin suara kita kecil ya, tapi kita harus bersuara supaya aparat pemerintah kita ini juga, pejabat-pejabat ini juga dengar gitu. Kalau kita nggak bersuara juga kadang-kadang mereka ini kan nggak cuek aja. Ini karena gue lihat beberapa kasus aja kan, kan lama. Dari Menteri Agama aja nggak ada action sama sekali. Menteri-menteri yang terkait tuh kadang-kadang kan kita lihat nggak ada action ya, tidak ada tindakan yang nyata benar-benar ya. Minimal statement lah gitu. Jangan berulang lagi gitu. Kita jaga persatuan bangsa kita gitu kan. Yang kita memang sesalkan kan ketika masalah Palestina dan Israel, wah gencar. Presiden sampai presiden, menteri segala macam, menteri luar negeri mengutuk, bukan hanya menyesalkan kan, mengecam, mengutuk bahkan. Nah ketika terjadi di depan mata kita sendiri, di dalam rumah kita sendiri, hal-hal seperti ini tidak ada statement apa-apa. Menurut gua kan ya itu sesuatu yang sangat menyedihkan ya, miris lah buat kita ya. Ya ini juga sebagai sebuah peringatan buat kita. Lain kali makanya kalau pilih pemimpin yang bener nih ya kan. Jangan berdasarkan joget-joget aja kan kita kan. Ya itulah, kita harus menanggung kan dampaknya juga ya. Betul, kita butuh pemimpin yang tegas, yang benar-benar berdiri di atas Pancasila. Iya, artinya memenuhi rasa keadilan bagi semua ya, tanpa melihat latar belakang apapun juga gitu. Ya memang tinggal di Indonesia ini akan selalu begini terus ya. Artinya nah sekarang apakah dengan kejadian-kejadian seperti itu kemudian gereja Tuhan stop untuk tidak mengasihi negeri ini? Tentu enggak. Tetap kita mengasihi. Kita akan tetap mengasihi dan mencintai bangsa kita. Jangan pernah lelah mencintai bangsa. Cuma yang kita perlu sampaikan adalah suara kenabian kita dong, bahwa kebenaran itu yang akan mengangkat derajat bangsa. Alkitab udah bilang kebenaranlah yang akan mengangkat derajat bangsa. Kita mau berharap bangsa kita derajatnya diangkat tanpa kebenaran, ya nggak bisa. Alkitab yang sudah bilang kan di dalam kitab Amsal kan, kebenaran itu yang akan mengangkat derajat bangsa.
Kalau ketidakbenaran, ya pasti akan menurunkan derajat bangsa. Ya, sebaliknya. Itulah yang sedang terjadi makanya. Nah ini juga sebagai otokritik ya buat gereja Tuhan. Udah saatnya sekarang ini gereja Tuhan tuh berdoa bukan hanya berkati pemerintah kita gitu loh. Kita nih doa kita nih kadang-kadang jujur aja kan doa syafaat gereja nih kan kadang-kadang berkati pemerintah kita, beri keamanan, beri ketertiban, beri kedamaian. Kita nggak pernah mendoakan bahwa supaya bangsa ini hidup dalam kebenaran, pemimpin-pemimpinnya hidup dalam kebenaran. Iya kan. Jadi kebenaran ditegakkan. Itu jarang loh gue dengar doa-doa seperti itu. Doa-doa kebanyakan doa-doa yang ya standar lah ya kan. Cari aman doanya. Berkatilah Tuhan dari Pulau Rote sampai Miangas ya kan, dari Sabang sampai Merauke ya kan, biar Indonesia diberkati. Aduh, udah saatnya kan gereja tuh menyampaikan suara kenabian buat bangsa ini. Bagaimana bisa derajat kita diangkat tanpa kebenaran yang dihidupi? Nggak mungkin lah. Makanya kalau lu berdoa, Tuhan berkatilah bangsa saya Tuhan, bangsa kami Tuhan. Sementara kita tahu pemimpin-pemimpin atau banyak ketidakbenaran di tengah-tengah bangsa kita. Bagaimana Tuhan mau memberkati kan? Ya kita sedang, itu yang seringkali disebut mencobai Tuhan kan. Kita menyuruh Tuhan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kehendaknya. Ini sih gereja gak ada reaksi selama ini, John, diem-diem. Ya harusnya bersuara, malah ini kadang-kadang tokoh-tokoh organisasi gereja oknum ya, kalau menurut gue sih oknum tokoh organisasi gereja kita malah kadang-kadang mengambil kesempatan dalam kesempitan setiap kali ada kampanye begitu kan, ya justru untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan umat. Iya sih. Bukan untuk kepentingan makanya gereja. Makanya gak heran sekarang kalau kita lihat, tarik lagi ya, yang terjadi bagi bangsa ini setelah kasus-kasus intoleransi, kebenaran muncul terbalik, hukum, kebohongan, kepalsuan gitu ya. Terus bagaimana caranya Tuhan mau berkati bangsa ini gitu. Dan itu dipertontonkan hari-hari depan mata kita ya. Jadi poinnya kita ngerti nih saudara-saudara yang menonton program ini, berdoalah bagi bangsa ini, tapi bukan hanya berdoa-berdoa yang standar supaya Tuhan para pemimpin kita menghidupi kebenaran di bangsa ini. Gitu ya ketika ada pemimpin-pemimpin Kristen yang ditaruh di tempat-tempat strategis juga tidak melakukan apa-apa kan, tidak berdiri sebagai umat Tuhan yang menghidupi kebenaran seperti Daniel, seperti Yusuf. Nah, kita butuh orang-orang seperti itu yang bisa mengubah sebuah atmosfer sebuah bangsa. Ketika diberikan kepercayaan jabatan, mereka benar-benar menjalankannya sesuai dengan firman Tuhan, bukan ikut arus. Nah, ini kan yang terjadi banyak ikut arus. Akhirnya, iya begitulah dengan Indonesia. Jadi itulah Indonesia. Tapi jangan pernah lelah mencintai, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Dan kita akan masuk bulan Agustus, kita akan memperingati nih, hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-80 tahun. Ini momentum nih, menurut gua momentum 80 tahun negeri ini merdeka. Biarlah semuanya ya cepat atau lambat akan mengalami pemulihan ya Kel, apalagi lewat kasus-kasus intoleransi gini. Ya kita berdoa terus lah. Iya, berdoa untuk terus bagi bangsa ini supaya Tuhan juga bergerak di negara kita, dan doanya jangan standar ya saudara-saudara. Berdoa minta kepada Tuhan biar kebenaran dimunculkan bagi bangsa ini. Kebenaran di pemerintahan dan di segala sisi dan aspek kehidupan bernegara kita tentunya. Dan gue percaya bahwa di daerah-daerah yang terjadi persekusi ini itu ketika aniaya terjadi itu ada benih yang sedang ditanam di sana. Amin. Kita doakan. Jadi tetap kuatkan hati saudara kalau hari ini sedang mengalami persekusi atau penderitaan seperti itu ya. Kan ada yang diliput, yang gak diliput. Saudara bersyukur karena disitulah Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya bagi kita semua. Sampai jumpa tentunya dalam program Garansi yang akan datang. Tuhan memberkati kita selalu.